Kamu cuma penjaga rumah ini, akulah nyonyanya. Kalimat itu diucapkan Sabrina sambil memutar gelas anggur di jari-jarinya yang berkuku merah. Suami saya, Renata, hanya menunduk menatap piring. Dia tidak membela saya, dia bahkan tersenyum kecil. Mereka tidak tahu satu hal, akta yang menentukan siapa pemilik sah Wijaya Group ada di tangan saya. Dan dalam 3 hari, semua yang mereka rampas akan kembali dengan bunga. Halo, sahabat semua, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah seperti ini. Kisah hari ini soal harga diri seorang perempuan yang dianggap pembantu di rumahnya sendiri. Simak sampai akhir. Nama saya Larasati, 41 tahun. Selama 6 tahun terakhir, orang-orang di rumah ini memanggil saya dengan satu kata. Bukan istri, bukan ibu, mereka memanggil saya yang di dapur. Saya berdiri di depan kompor pagi itu, mengaduk bubur ayam untuk sarapan keluarga. Uap panas mengepul ke wajah saya. Di luar, langit Jakarta masih kelabu. Tangan saya bergerak otomatis. Pikiran saya jauh. 6 tahun lalu, saya menikah dengan Renata Wijaya. Dia anak sulung keluarga pemilik Wijaya Group, sebuah perusahaan properti yang namanya ada di papan reklam sepanjang jalan tol. Saya pikir saya menikahi seorang pria. Ternyata saya menikahi sebuah penjara dengan dinding marmer. Renata berubah perlahan. Tahun pertama, dia masih memanggil saya sayang. Tahun kedua, dia mulai sibuk. Tahun ketiga, dia mulai pulang larut. Dan di tahun keempat, dia membawa Sabrina masuk ke rumah ini. Saya masih ingat hari pertama retakan itu muncul. Tahun ketiga pernikahan, ulang tahun saya. Saya memasak makan malam istimewa, menunggu Renata pulang. Saya menunggu sampai tengah malam. Lilin di atas meja meleleh habis. Renata baru pulang pukul 2 dini hari, mabuk, dengan bau parfum perempuan lain di kemejanya. Saat saya bertanya pelan, dari mana dia? Dia membentak. Kamu mau jadi istri atau jadi polisi? Jangan ikut campur urusanku. Saya menelan air mata malam itu. Saya pikir itu hanya fase. Saya pikir cinta bisa bertahan kalau saya cukup sabar. Saya tidak tahu. Kesabaran saya justru ditafsirkan sebagai kelemahan. Semakin saya diam, semakin berani mereka menginjak. Lalu datang Sabrina. Sabrina diperkenalkan sebagai rekan kerja yang butuh tempat tinggal sementara. Sementara itu, sudah berjalan 2 tahun. Kamar tamu di lantai 2 sekarang penuh dengan barang-barangnya. Parfum mahal, sepatu bertumpuk, gaun-gaun dengan label yang harganya setara gaji pegawai setahun. Saya tahu siapa Sabrina sebenarnya. Semua orang di rumah tahu. Ibu mertua saya tahu. Renata tahu. Saya tahu. Tapi tidak ada yang mengucapkannya. Di rumah ini, kebenaran adalah barang yang dilarang. Pagi itu, Sabrina turun dengan piyama sutra. Dia duduk di meja makan, seolah dia ratu yang baru bangun dari singgasana. Dia menatap bubur yang saya letakkan di depannya. Apa ini? Katanya. Aku tidak makan bubur murahan. Buatkan aku roti panggang dan telur setengah matang. Sekarang. Saya tidak menjawab. Saya hanya mengambil mangkuk itu kembali dan berbalik ke dapur. Di belakang saya terdengar tawa kecil. Renata ikut tertawa. Kalian mungkin bertanya, kenapa saya bertahan? Kenapa saya tidak pergi saja? Sahabat, ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Ada janji yang saya buat pada seseorang yang sudah tiada. Dan ada perhitungan yang belum selesai. Saya akan ceritakan semuanya. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rumah ini dan orang-orang di dalamnya. Ibu mertua saya bernama Bu Sumarni, 63 tahun, janda mendiang Pak Wijaya, pendiri Wijaya Group. Dia perempuan yang wibawanya dingin dulu. Dia satu-satunya yang sedikit ramah pada saya. Tapi sejak Sabrina datang, sikapnya berubah. Dia mulai menganggap saya beban. Larasati, katanya suatu hari, kamu ini menikahi Renata bukan karena cinta, kan?
Kamu hanya mengincar harta keluarga ini. Aku tahu perempuan sepertimu. Saya ingin tertawa saat itu. Kalau dia tahu yang sebenarnya, dia tidak akan berani mengucapkan kalimat itu. Tapi saya diam. Belum waktunya. Lalu ada Renata, suami saya. Direktur operasional Wijaya Group. Begitu kartu namanya tertulis. Tapi saya tahu apa yang sebenarnya dia lakukan di kantor. Saya tahu angka-angkanya. Saya tahu kemana uang perusahaan mengalir setiap bulan. Renata pikir tidak ada yang memperhatikan. Dia salah. Dan Sabrina, perempuan 32 tahun yang masuk ke rumah saya seperti pencuri yang diberi kunci. Dia menyebut dirinya konsultan pemasaran perusahaan. Tapi satu-satunya hal yang dia pasarkan adalah dirinya sendiri kepada suami saya. Rumah kami berdiri di kawasan Pondok Indah. 3 lantai. Kolam renang di belakang. Taman yang dirawat tukang kebun yang datang 2 kali seminggu. Dari luar, rumah ini tampak seperti gambar di majalah. Di dalam, ia dingin seperti ruang besi. Setiap pagi, saya bangun pukul 4:30. Saya menyiapkan sarapan untuk 4 orang yang menganggap saya pembantu. Saya mencuci, menyetrika, mengatur jadwal tukang kebun, membayar tagihan listrik dengan uang belanja yang dijatah Renata, 5 juta sebulan. Untuk mengurus rumah seharga puluhan miliar. Saya tidak pernah mengeluh, bukan karena saya lemah, tapi karena setiap penghinaan yang mereka lemparkan, saya simpan. Saya catat. Saya kumpulkan, seperti orang menabung receh dalam toples. Saya menabung bukti. Mari saya ceritakan dari mana semua ini bermula. Ayah saya, mendiang Pak Hartono, bukan orang biasa. Tidak ada yang tahu ini di keluarga Wijaya. Mereka pikir saya perempuan kampung yang beruntung dinikahi anak konglomerat. Padahal, ayah saya dulu adalah rekan pendiri Wijaya Group. Dia dan Pak Wijaya memulai perusahaan itu bersama. Dari satu ruko kecil di Tanah Abang, 30 tahun lalu. Tapi ayah saya orang yang tidak suka sorotan. Saat perusahaan membesar, dia memilih jadi pemegang saham diam. Namanya tidak pernah muncul di media. Sahamnya disimpan atas nama sebuah badan usaha yang dikelola tertutup. Hanya satu pengacara yang tahu kebenaran lengkapnya, Pak Wibowo. Pengacara setia ayah selama 30 tahun. Saat ayah saya meninggal 5 tahun lalu, seluruh kepemilikan sahamnya jatuh ke tangan saya, anak tunggalnya. Saya tidak pernah memberitahu siapapun. Bahkan Renata tidak tahu bahwa istri yang dia perlakukan seperti babu adalah pemegang saham terbesar kedua di perusahaan tempat dia bekerja. Kenapa saya diam selama ini? Karena ayah berpesan satu hal sebelum dia pergi. Laras, katanya dengan suara lemah di ranjang rumah sakit. Jangan pernah gunakan kekuasaan untuk membalas. Gunakan hanya untuk melindungi dirimu. Dan kalau suatu hari kamu harus berdiri, berdirilah dengan bukti, bukan dengan amarah. Saya memegang janji itu erat-erat. Selama 6 tahun, saya bertahan. Saya berharap pernikahan ini bisa diselamatkan. Saya berharap Renata akan sadar. Saya salah. Yang menyadarkan saya bukan air mata, tapi sebuah dokumen. 3 bulan lalu, saya menemukan map plastik di laci meja kerja Renata. Dia lupa menguncinya. Di dalamnya ada laporan keuangan internal. Angka-angka yang seharusnya tidak saya lihat. Dan saat saya membaca baris demi baris, jantung saya berhenti sejenak. Renata menggelapkan uang perusahaan. Setiap bulan, dana proyek yang seharusnya untuk pembangunan apartemen di Bekasi dialihkan ke rekening pribadi. Jumlahnya tidak sedikit. Dalam 2 tahun, hampir 12 miliar rupiah hilang ke dalam kantong yang tidak terlacak. Dan saya tahu kemana uang itu pergi. Saya melihatnya setiap hari di leher Sabrina. Kalung berlian, tas dengan inisial yang dijahit emas, mobil sport merah yang diparkir di garasi rumah saya. Semua dibeli dengan uang yang dicuri dari perusahaan yang separuhnya milik keluarga saya. Malam itu saya tidak tidur. Saya duduk di tepi ranjang, menatap dokumen di pangkuan saya. Dan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, saya merasa tenang. Bukan karena saya tidak marah, tapi karena akhirnya saya tahu apa yang harus saya lakukan. Janji pada ayah saya bukan untuk diam selamanya. Janji itu adalah berdiri dengan bukti. Dan sekarang, bukti ada di tangan saya. Keesokan paginya,
Saya melanjutkan rutinitas seperti biasa. Saya membuatkan roti panggang untuk Sabrina. Saya menyetrika kemeja Renata. Saya menyapa Bu Sumarni dengan suara lembut. Tidak ada yang berubah di wajah saya. Tapi di dalam, mesin sudah mulai berputar. Saya butuh waktu. Saya butuh bukti yang lengkap, bukan setengah. Karena saya tahu, kalau saya bergerak terlalu cepat dengan bukti yang lemah, mereka akan memutarbalikkan semuanya. Mereka punya pengacara. Mereka punya nama besar. Saya hanya punya kebenaran. Dan kebenaran butuh disusun rapi sebelum bisa menjadi senjata. Antara insiden-insiden itu, ada hari-hari kecil yang menumpuk seperti debu. Sabrina yang menyuruh saya mencuci pakaian dalamnya. Renata yang memotong uang belanja saat saya membeli buku untuk Kayla. Bu Sumarni yang menolak saya ikut acara keluarga karena tidak pantas dilihat kerabat. Setiap hari adalah pengikisan kecil. Tapi saya tetap mencatat. Saya tetap menyimpan. Karena saya tahu semua air mata ini suatu hari akan menjadi sungai yang menghanyutkan mereka. Insiden pertama datang seminggu kemudian. Pagi itu, Sabrina memanggil saya ke ruang tengah. Dia duduk di sofa dengan kaki disilangkan. Renata berdiri di sampingnya, memeriksa ponsel. "Larasati," kata Sabrina. "Aku mau pesta ulang tahunku diadakan di rumah ini bulan depan. 100 tamu. Kamu yang urus semuanya. Catering, dekorasi, semuanya. Anggap saja ini tugasmu." Saya menatap Renata. Saya menunggu dia mengatakan sesuatu. Apapun, bahwa ini rumah saya. Bahwa saya istrinya. Bukan panitia pesta untuk perempuan simpanannya. Tapi Renata hanya berkata pelan, tanpa mengangkat wajah. "Lakukan saja, Laras. Jangan bikin masalah." Saya mengangguk. "Baik," kata saya, "tenang, akan saya urus." Sabrina tersenyum puas. Dia tidak tahu saat saya mengangguk. Saya sedang menghitung. Pesta 100 tamu butuh dana besar. Dan dana itu akan diambil dari mana? Dari rekening yang sama. Setiap rupiah yang mereka habiskan adalah satu baris lagi dalam catatan saya. Mereka kira mereka memerintah saya, padahal mereka sedang menambah bukti untuk saya sendiri. Tapi malam itu, mereka tidak tahu apa yang sudah mulai saya siapkan diam-diam. Insiden kedua lebih menyakitkan. Minggu berikutnya adalah hari ulang tahun mendiang ayah saya. Setiap tahun, saya pergi ke makamnya membawa bunga melati, bunga kesukaannya. Tahun ini saya minta izin pada Renata untuk pergi sebentar di pagi hari. "Tidak bisa," kata Renata. "Hari ini ada tamu bisnis datang. Kamu harus di rumah. Siapkan makan siang." "Renata, ini ulang tahun ayah saya. Hanya 1 jam." Sabrina menyela dari balik majalahnya. "Ayahmu sudah mati. Dia tidak akan tahu kamu datang atau tidak. Tapi tamu bisnis kami masih hidup dan butuh makan. Pilih mana yang penting." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari pisau. Ayah saya, orang yang membangun separuh perusahaan tempat suami saya bekerja. Orang yang mengajari saya membaca neraca keuangan sejak saya berusia 12 tahun. Dihina sebagai sudah mati dan tidak akan tahu oleh perempuan yang hidup dari uang curian. Tangan saya gemetar di balik apron, tapi saya menelan semuanya. Saya menggenggam ujung apron saya erat-erat. Di dalam dada, sesuatu terbakar. Tapi saya tidak menangis. Saya hanya berkata, "Baik, saya siapkan makan siang." Dan saat malam tiba, setelah semua orang tidur, saya pergi ke makam ayah saya. Saya meletakkan bunga melati di atas batu nisannya. Saya duduk di sana lama sekali. "Ayah," bisik saya. "Maafkan aku terlambat, tapi sebentar lagi semua selesai. Aku akan berdiri seperti yang ayah minta. Pulang dari makam." Tekad saya sudah bulat. Tidak ada lagi keraguan. Esoknya, saya menghubungi Pak Wibowo, pengacara ayah. Diam-diam, dari ponsel yang tidak diketahui Renata. Saya minta dia menyiapkan seluruh dokumen kepemilikan saham saya. Lengkap, tersertifikasi, siap dibawa ke notaris. Pak Wibowo terdiam sejenak di telepon. Lalu dia berkata, "Akhirnya, Nak Laras, bapakmu menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Saya siapkan semua." Insiden ketiga.
Sabrina mulai masuk ke kamar saya. Kamar yang dulu saya tempati bersama Renata, sebelum dia memindahkan saya ke kamar kecil di belakang dapur. Suatu sore, saya pulang belanja dan menemukan lemari saya terbuka. Pakaian saya berserakan di lantai. Sabrina sedang memilah-milah perhiasan saya. Perhiasan peninggalan ibu saya. Lumayan juga koleksimu, katanya, tanpa rasa bersalah. Yang ini kuambil, ya. Cocok untuk pestaku nanti. Dia memegang gelang emas tua, satu-satunya benda berharga peninggalan ibu yang saya simpan. Itu milik ibu saya, kata saya. Suara saya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan. Sekarang, milikku, kata Sabrina. Di rumah ini, semua milik yang lebih pantas. Dan kamu jelas tidak pantas. Saya menarik napas dalam. Saya berkata, ambil saja. Lalu, saya keluar dari kamar. Tapi malam itu, saya memotret gelang itu di pergelangan tangan Sabrina saat dia memamerkannya di meja makan. Foto itu masuk ke folder yang sama dengan bukti-bukti lain. Pencurian. Satu lagi baris untuk catatan saya. Mereka mengira mereka sedang merampas hidup saya. Padahal, setiap rampasan itu sedang merampas masa depan mereka sendiri. Insiden keempat menyeret ibu mertua saya. Suatu malam, Bu Sumarni memanggil saya ke ruang kerjanya. Di atas meja ada selembar kertas. Tanda tangani ini, katanya. Saya membacanya. Itu surat pernyataan. Isinya, saya menyatakan tidak memiliki klaim apapun atas harta keluarga Wijaya dan bersedia menerima perceraian tanpa tuntutan apapun bila diminta. Kenapa saya harus menandatangani ini, Bu? Tanya saya. Karena Renata akan menikahi Sabrina, kata Bu Sumarni datar. Lebih cepat, lebih baik. Kamu sudah tidak berguna di keluarga ini. Tanda tangani. Dan kami beri kamu 50 juta untuk pergi. Anggap itu kebaikan kami. 50 juta untuk mengusir saya dari rumah yang sebagian sahamnya milik saya. Saya hampir tertawa, tapi saya menahannya. Saya berkata, boleh saya pikirkan dulu, Bu? Beri saya waktu seminggu. Seminggu, kata Bu Sumarni. Tidak lebih. Saya membawa surat itu keluar di kamar. Saya memfotonya. Bukti pemaksaan, bukti niat. Semakin lengkap. Mereka memberi saya seminggu. Saya hanya butuh 3 hari. Insiden kelima. Saya mulai mengumpulkan bukti keuangan secara serius. Setiap malam saat Renata tidur, saya menyalin dokumen di ruang kerjanya. Mutasi rekening. Faktur pembelian fiktif. Kontrak proyek yang dananya menguap. Saya tidak mengerti semua istilah keuangan. Tapi saya tahu siapa yang mengerti. Saya menghubungi sepupu jauh saya, Anindya, seorang akuntan forensik yang bekerja di firma audit ternama. Kami tidak dekat, tapi dia menghormati ayah saya dulu. Saya kirimkan salinan dokumen itu kepadanya. 3 hari kemudian, dia menelpon. Laras, katanya. Suaranya serius. Ini bukan main-main. Ini penggelapan terstruktur. Kalau ini sampai ke kejaksaan, suamimu bisa dipenjara bertahun-tahun. Dan ada satu hal lagi. Sebagian dana ini diambil dari proyek yang sahamnya dimiliki badan usaha milik ayahmu. Artinya, dia mencuri juga dari kamu. Secara hukum, kamu adalah pihak yang dirugikan langsung. Saya menutup mata. Semua potongan mulai menyatu. Tapi mereka di lantai bawah masih tertawa, masih merencanakan pesta. Tidak tahu tanah di bawah kaki mereka sudah retak. Insiden keenam adalah yang paling memalukan bagi saya. Hari pesta ulang tahun Sabrina tiba. 100 tamu memenuhi rumah saya. Saya dengan apron dan rambut diikat. Mondar-mandir di antara mereka membawa nampan. Para tamu menganggap saya pelayan catering. Tidak ada yang tahu saya nyonya rumah ini secara sah. Di tengah pesta, Sabrina berdiri di tangga, mengangkat gelasnya. Terima kasih semua sudah datang, katanya. Tahun depan, di rumah ini akan ada pesta yang lebih besar. Pernikahan saya dengan Renata Wijaya. Tepuk tangan meledak. Renata berdiri di samping Sabrina, tersenyum bangga. Bu Sumarni mengangguk puas dari kursinya, dan saya berdiri di sudut dengan nampan kosong, hanya menatap. Seorang tamu menghampiri saya. Mbak, tolong ambilkan air putih untuk meja 8, katanya. Tidak menatap wajah saya. Baik, Pakistan,
kata saya pelan. Dan saya berjalan ke dapur. Di dapur, saya berdiri sendiri sejenak. Saya menatap pantulan wajah saya di jendela. Perempuan lelah berapron. Lalu, saya tersenyum. Karena saya tahu ini malam terakhir mereka tertawa. Dari dapur, saya bisa mendengar suara musik dan tawa di ruang utama. Sabrina menari di tengah ruangan, dikelilingi para tamu yang memujinya. Renata menatapnya penuh kekaguman. Tidak ada satu pun dari mereka yang menoleh ke arah dapur, ke arah perempuan yang menyiapkan semua kemewahan itu. Bagi mereka, saya tidak ada. Saya hanya bayangan yang berfungsi. Tapi bayangan, sahabat, adalah hal yang paling berbahaya. Karena bayangan melihat segalanya tanpa pernah dilihat. Selama 6 tahun saya menjadi bayangan di rumah ini. Dan dari kegelapan itu, saya telah mengumpulkan cukup cahaya untuk membakar habis kesombongan mereka. Esok harinya, semua akan berubah. Tapi ada satu insiden yang hampir membuat saya kehilangan kendali. Saya punya seorang putri, namanya Kayla, 8 tahun. Dia tinggal di asrama sekolah di Bandung sejak Renata bersikeras anak harus mandiri. Sebenarnya, Renata hanya tidak ingin Kayla melihat bagaimana ibunya diperlakukan di rumah. Kayla adalah satu-satunya cahaya dalam hidup saya. Suatu akhir pekan, Kayla pulang. Dia melihat Sabrina duduk di kursi yang dulu milik saya di meja makan. Dia melihat ibunya membawa nampan seperti pelayan. Anak sekecil itu, dengan mata polosnya, bertanya, "Mama, kenapa Mama yang bawa makanan? Kenapa tante itu duduk di tempat Mama?" Sebelum saya sempat menjawab, Sabrina menyahut, "Karena ibumu memang pelayan di rumah ini, nak. Dan sebentar lagi, aku yang jadi mamamu yang baru." Kayla menatap saya, bingung dan takut. Air matanya mulai menggenang. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, sesuatu di dalam diri saya benar-benar retak. Saya berlutut di depan Kayla. Saya memeluknya erat. "Dengar, sayang," bisik saya di telinganya. "Mama bukan pelayan. Mama hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Sebentar lagi, semua akan baik-baik saja. Percaya pada Mama." Malam itu, setelah Kayla tidur, saya berdiri di kamar kecil saya dan menatap dokumen-dokumen bukti yang sudah saya kumpulkan. Tangan saya mengepal. Mereka boleh menghina saya, tapi saat mereka membuat anak saya menangis, kesabaran saya mencapai batasnya. Esok pagi, persiapan akan saya percepat. Lalu ada insiden yang mengungkap pengkhianatan paling dalam. Di rumah, ada seorang pembantu, namanya Mbak Asih. Dia sudah bekerja di keluarga Wijaya sejak Renata kecil. Selama ini, saya pikir dia hanya pelayan biasa. Tapi suatu malam, saat saya menyalin dokumen di ruang kerja Renata, Mbak Asih masuk diam-diam. Saya membeku, mengira tertangkap. Tapi Mbak Asih menutup pintu pelan dan berbisik, "Bu Laras, saya sudah lama tahu apa yang Bu Laras alami. Saya juga tahu apa yang Pak Renata lakukan dengan uang perusahaan. Saya sering mendengar mereka bicara di telepon." Saya menatapnya, tidak percaya. "Kenapa Mbak diam saja selama ini?" "Karena saya menunggu Ibu siap," kata Mbak Asih. Saya menghormati mendiang Pak Hartono, ayah Ibu. Beliau pernah membantu keluarga saya bertahun-tahun lalu. Saya tahu siapa Ibu sebenarnya. Saya selalu di pihak Ibu. Dia mengeluarkan ponsel lamanya. "Ini, Bu, saya rekam beberapa percakapan Pak Renata dan Mbak Sabrina soal uang dan rencana mengusir Ibu. Mungkin berguna." Saya menerima ponsel itu dengan tangan gemetar. Selama 6 tahun, saya pikir saya sendirian di rumah ini. Ternyata ada satu orang yang diam-diam menjaga saya. Saya memeluk Mbak Asih. "Terima kasih," bisik saya. "Terima kasih sudah percaya pada saya. Bukti terakhir sudah lengkap. Kini, tidak ada celah bagi mereka untuk lolos." Sebelum hari rapat, ada satu insiden lagi yang mengingatkan saya betapa rendah mereka memandang saya. Renata mengadakan jamuan makan malam bisnis di sebuah restoran mewah di kawasan Kuningan. Dia membutuhkan istri yang menemani untuk menjaga citra di depan para mitra. Jadi, untuk sekali itu, saya diperbolehkan keluar dari dapur. Tapi dengan syarat, jangan banyak bicara.
kata Renata di mobil. Kamu cuma duduk, tersenyum. Dan jangan memalukan aku, mengerti? Mereka ini orang penting. Kamu tidak selevel dengan mereka. Di restoran, saya duduk diam di samping Renata. Para mitra bisnis berbicara soal proyek, investasi. Angka-angka miliaran. Renata sesekali melirik saya dengan peringatan agar diam. Salah seorang mitra, seorang pengusaha tua, bertanya ramah pada saya. Ibu bekerja di bidang apa? Sebelum saya menjawab, Renata menyela sambil tertawa. Istri saya. Dia ibu rumah tangga. Urusannya cuma dapur dan cucian. Tidak perlu repot tanya soal bisnis padanya. Pakistan. Dia tidak mengerti angka. Para mitra tertawa sopan. Saya menunduk menatap piring. Di dalam hati, saya menyimpan setiap kata. Pengusaha tua itu yang bertanya tadi menatap saya dengan iba. Dia tidak ikut tertawa. Yang Renata tidak tahu, pengusaha tua itu adalah Pak Darmawan, salah satu pemegang saham minoritas Wijaya Group. Dan beberapa minggu kemudian di ruang dewan. Dialah orang pertama yang berdiri mendukung saya. Saya ingat malam itu, katanya pada dewan. Bagaimana Pak Renata merendahkan istrinya di depan kami semua. Sekarang saya tahu, perempuan yang dia sebut tidak mengerti angka itu adalah pemilik mayoritas perusahaan ini. Sungguh ironi yang memalukan. Malam jamuan itu, saya pulang dengan tekad yang semakin kuat. Setiap penghinaan adalah bahan bakar. Dan tangki saya sudah penuh. Insiden ke-7. Persiapan terakhir. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasa. Tapi kali ini, saya tidak ke dapur. Saya mengenakan pakaian yang sudah lama tidak saya sentuh. Setelan kerja warna abu gelap, peninggalan masa sebelum pernikahan. Saat saya masih menjadi diri saya sendiri, saya menatap cermin. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, saya melihat Larasati yang dulu. Saya menemui Pak Wibowo di kantornya pukul 8 pagi. Di sana sudah menunggu Anindya dengan map tebal berisi laporan audit forensik. Pak Wibowo menyerahkan dokumen kepemilikan saham saya, sudah disahkan notaris. Dan satu surat lagi yang membuat tangan saya gemetar saat memegangnya. Apa ini? Pakistan, tanya saya. Surat wasiat ayahmu, kata Pak Wibowo. Beliau menulisnya setahun sebelum wafat. Beliau berpesan agar surat ini hanya dibuka saat kamu memutuskan untuk berdiri. Bacalah, nak. Saya membuka surat itu, tulisan tangan ayah saya. Laras anakku, kalau kamu membaca ini, berarti kamu sudah memutuskan untuk berhenti diam. Ketahuilah, sahammu di Wijaya Group bukan 20% seperti yang tercatat resmi. Aku diam-diam membeli saham tambahan selama 10 tahun terakhir melalui badan usaha kita. Total kepemilikanmu sekarang 51%. Kamu, anakku, adalah pemilik mayoritas Wijaya Group. Berdirilah. Saya membaca kalimat itu 3 kali. 51%. Saya bukan pemegang saham biasa. Saya pemilik perusahaan itu. Selama 6 tahun, saya mengepel lantai rumah yang dibangun oleh perusahaan yang saya miliki sendiri. Saya teringat semua malam saya menunduk membawa nampan. Semua kali saya dipanggil babu di meja makan saya sendiri. Semua penghinaan yang saya telan diam-diam. Dan selama itu, saya adalah pemilik mayoritas dari segala yang mereka banggakan. Ironi itu terasa pahit dan manis sekaligus. Pahit karena saya membiarkan diri saya direndahkan begitu lama. Manis karena sebentar lagi kebenaran akan membalik segalanya. Pak Wibowo menatap saya. Apa yang ingin kamu lakukan, Nak Laras? Saya melipat surat itu dengan hati-hati. Lalu saya berkata, saya ingin mengadakan rapat pemegang saham. Hari ini, undang seluruh dewan direksi dan undang juga Renata Wijaya. Beritahu mereka pemilik mayoritas ingin bertemu. Jangan sebutkan nama saya. Pak Wibowo tersenyum. Senyum pertama yang saya lihat darinya. Bapakmu akan bangga, katanya. Insiden ke-8. Sebelum badai. Sebelum berangkat ke kantor, saya kembali ke rumah sebentar. Renata sedang sarapan dengan Sabrina. Mereka menatap saya yang berpakaian rapi. Mau kemana kamu? Tanya Renata. Mengernyit. Dan kenapa pakai baju seperti itu? Kamu lupa bikin sarapan. Hari ini saya ada urusan, kata saya. Tenang. Sabrina tertawa.
Urusan apa? Melamar jadi pembantu di rumah lain. Bagus, sekalian saja kamu pindah. Kami sudah muak melihatmu. Saya menatap Sabrina lama. Lalu, saya menatap Renata. Nanti sore, kata saya, kalian akan mengerti banyak hal. Sampai jumpa di kantor. Saya berbalik dan keluar. Di belakang saya dengar Sabrina berkata, di kantor. Perempuan gila itu mau apa ke kantor? Mereka belum tahu. Tapi sebentar lagi mereka akan tahu siapa yang sebenarnya berkuasa di rumah ini dan di seluruh perusahaan itu. Gedung kantor pusat Wijaya Group berdiri 30 lantai di kawasan Sudirman. Saya pernah ke sana beberapa kali, selalu sebagai istri Pak Renata yang mengantar makan siang. Para satpam mengenal saya sebagai perempuan yang diabaikan. Hari ini berbeda. Saya datang bersama Pak Wibowo dan Anindya. Di lobi, seorang petugas menghampiri. Maaf, Bu, ada keperluan apa? Pak Wibowo menyerahkan kartu namanya. Kami dari kuasa hukum pemegang saham mayoritas. Rapat sudah dijadwalkan di ruang dewan lantai 30. Tolong antar kami. Petugas itu terburu-buru menelpon ke atas. Beberapa menit kemudian, kami diantar ke lift khusus. Saat pintu lift tertutup, saya menatap pantulan diri saya di logam menyilap. Tidak ada lagi apron. Tidak ada lagi rambut diikat asal. Hari ini, saya, Larasati Hartono, pemilik. Ruang dewan di lantai 30 sudah penuh saat saya masuk. 7 anggota direksi duduk mengelilingi meja panjang. Di ujung meja, Renata duduk dengan wajah bingung. Di sampingnya, entah bagaimana, Sabrina ikut hadir. Mengenakan gaun mahal, seolah ini acara pesta. Bu Sumarni juga ada di sana. Dipanggil sebagai perwakilan keluarga pendiri. Saat saya masuk, Renata mengernyit. Laras, kamu ngapain di sini? Lalu dia menoleh ke arah direksi. Maaf, istri saya mungkin salah masuk ruangan. Biar saya antar dia keluar. Pak Wibowo berdiri. Tidak ada yang salah masuk. Pak Renata, perkenalkan. Saya Wibowo, kuasa hukum pemegang saham mayoritas Wijaya Group. Dan inilah klien saya. Dia menoleh ke arah saya. Ibu Larasati Hartono, pemilik 51% saham perusahaan ini. Ruangan senyap. Saya bisa mendengar dentingan jarum jam di dinding. Renata tertawa kaku. Apa? Itu lelucon. Laras tidak punya apa-apa. Dia hanya... Apa? Pak Renata, potong saya. Suara saya tenang. Dingin. Jelas. Hanya pembantu. Hanya yang di dapur. Silakan lanjutkan kalimatmu. Renata terdiam. Wajahnya memucat. Saya berjalan ke ujung meja dan meletakkan map saya. Saya membukanya perlahan. Para anggota direksi yang terhormat. Nama saya Larasati Hartono. Putri tunggal mendiang Pak Hartono. Rekan pendiri perusahaan ini yang selama ini namanya tidak pernah disebut. Ayah saya memiliki saham yang disimpan atas nama badan usaha tertutup. Setelah beliau wafat, seluruh saham itu menjadi milik saya. Total kepemilikan saya 51%. Saya mengeluarkan dokumen satu persatu. Sertifikat saham yang disahkan notaris. Surat wasiat ayah saya. Akta pengalihan kepemilikan. Saya letakkan di tengah meja agar semua bisa melihat. Ketua Dewan Direksi, Pak Sutrisno, mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Dia memeriksanya lama. Lalu, dia mengangkat wajah. Dokumen ini sah. Semua tersertifikasi. Ibu Larasati memang pemegang saham mayoritas kami. Bu Sumarni berdiri tiba-tiba. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Renata, lakukan sesuatu. Tapi saya belum selesai. Saya membuka map kedua. Map yang lebih tebal. Sebelum kita bicara kepemilikan, kata saya, ada hal yang harus diketahui seluruh dewan. Selama 2 tahun terakhir, perusahaan ini kehilangan hampir 12 miliar rupiah. Uang itu tidak hilang. Uang itu dicuri. Saya menatap Renata. Oleh direktur operasional. Suami saya sendiri. Renata melonjak berdiri. Itu fitnah. Kamu tidak punya bukti. Saya tersenyum tipis. Senyum yang sama yang selalu saya sembunyikan selama 6 tahun. Tidak punya bukti. Saya memberi isyarat pada Anindya. Dia berdiri dan membagikan laporan audit forensik kepada setiap anggota direksi. Saya Anindya, akuntan forensik bersertifikat, katanya.
Laporan ini menunjukkan aliran dana dari rekening proyek apartemen Bekasi ke rekening pribadi atas nama Renata Wijaya. Faktur fiktif, kontrak palsu, semua terdokumentasi dengan tanggal dan jumlah. 12 miliar 400 juta rupiah dalam 23 transaksi. Layar di ruangan menyala. Anindya menampilkan satu persatu. Mutasi rekening, tanggal transfer, lalu dia menampilkan sesuatu yang membuat Sabrina memucat. Dan ini, kata Anindya, adalah pembelian-pembelian yang dilakukan dengan dana tersebut. Kalung berlian dibeli 3 hari setelah transfer 2 miliar. Mobil sport merah dibeli dengan dana proyek. Tas-tas mewah, semua atas nama satu orang. Saudari Sabrina, semua mata menoleh ke Sabrina. Dia mulai gemetar. Aku tidak tahu apa-apa. Renata yang membelikan semua untukku. Aku tidak tahu itu uang curian. Sabrina, bentak Renata. Diameter, tapi sudah terlambat. Sabrina dalam panik. Menunjuk Renata. Ini semua idenya. Dia bilang uang itu hak dia. Dia bilang istrinya bodoh dan tidak akan pernah tahu. Aku cuma menerima hadiah. Saya menatap mereka berdua saling menyerang. Selama 6 tahun, mereka kompak menghina saya. Sekarang, di hadapan kebenaran, mereka berbalik saling memangsa. Saya mengangkat tangan. Ruangan kembali senyap. Ada satu hal lagi, kata saya. Saya mengeluarkan selembar surat. Ibu Sumarni, Anda menyodorkan ini pada saya minggu lalu. Surat pernyataan agar saya melepas semua klaim atas harta keluarga dengan imbalan 50 juta. Anda memaksa saya menandatanganinya dalam seminggu. Saya simpan ini sebagai bukti niat Anda mengusir saya dari perusahaan yang sebagian besar sahamnya adalah milik saya. Bu Sumarni jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya yang selalu dingin, kini pucat seperti kertas. Saya menatap seluruh ruangan. Selama 6 tahun, saya membersihkan rumah ini. Saya memasak. Saya mencuci. Saya dipanggil pembantu, babu. Perempuan tak berguna. Saya diam. Bukan karena saya lemah, tapi karena ayah saya berpesan, berdirilah dengan bukti, bukan dengan amarah. Hari ini, saya berdiri. Dan bukti ada di tangan saya. Saya berbalik ke arah Dewan Direksi sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan ini, saya menggunakan hak suara saya. Pertama, saya menuntut pemberhentian Renata Wijaya dari seluruh jabatan di perusahaan ini. Efektif segera. Kedua, saya meminta Dewan melaporkan kasus penggelapan ini kepada pihak berwajib. Ketiga, seluruh aset yang dibeli dengan dana curian akan disita dan dikembalikan ke perusahaan. Pak Sutrisno mengangguk. Sebagai ketua Dewan, saya mendukung penuh keputusan pemegang saham mayoritas. Kita akan tempuh jalur hukum. Renata terhuyung. Laras, tolong. Kita bisa bicara. Aku suamimu. Jangan lakukan ini. Saya menatapnya. Pria yang dulu saya cintai. Pria yang membiarkan perempuan lain menghina saya di meja makan saya sendiri. Suami, kata saya pelan. Suami yang baik tidak membiarkan istrinya dipanggil pembantu di rumahnya sendiri. Kamu kehilangan hak memanggilku istri sejak lama. Renata, yang tersisa di antara kita hanya urusan hukum. Saya mengambil dokumen saya kembali, satu persatu, dengan tenang. Lalu saya menatap Sabrina, yang kini menangis di pojok ruangan. Gelang ibu saya, kata saya, yang kamu rampas dari kamar saya, kembalikan. Itu satu-satunya hal di rumah itu yang benar-benar berharga bagi saya. Sisanya, ambil saja kenangannya. Aku tidak butuh. Sabrina, dengan tangan gemetar, melepas gelang emas tua dari pergelangan tangannya dan meletakkannya di meja. Saya mengambilnya. Saya menggenggamnya erat. Untuk pertama kalinya hari itu, mata saya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya saya menepati janji pada ayah dan ibu saya. Saya melangkah keluar dari ruang dewan. Di belakang saya, suara-suara mulai riuh. Telepon berdering.
Anggota direksi memanggil bagian hukum. Renata berteriak meminta pengacara. Sabrina menangis histeris. Bu Sumarni duduk membatu. Tapi saya tidak menoleh. Saya sudah selesai dengan ruangan itu. Di lift, Anindya menatap saya. Kamu hebat, Laras, katanya. Aku tidak menyangka kamu bisa setenang itu. Aku berlatih selama 6 tahun, kata saya. Setiap kali mereka menghina, aku belajar menahan. Hari ini, semua latihan itu terpakai. Pak Wibowo menepuk bahu saya pelan. Bapakmu pasti tersenyum dari sana. Nak, tapi cerita ini belum benar-benar selesai. Karena keadilan butuh waktu untuk berjalan. Dan luka butuh waktu untuk sembuh. 3 hari setelah rapat itu, polisi datang ke rumah Pondok Indah. Mereka membawa surat penggeledahan. Renata diperiksa sebagai tersangka penggelapan dana perusahaan. Mobil sport merah disita dari garasi. Perhiasan Sabrina disita satu persatu. Rumah yang selama ini menjadi panggung penghinaan saya, kini menjadi tempat mereka kehilangan segalanya. Saya berdiri di teras saat polisi membawa kotak demi kotak dokumen keluar dari ruang kerja Renata. Para tetangga berkumpul di pagar, berbisik-bisik. Wartawan mulai berdatangan. Nama Wijaya Group, yang selama ini hanya muncul di papan reklame megah, kini muncul di berita kriminal. Renata duduk di kursi ruang tamu, kepala tertunduk. Tangan gemetar. Pria yang dulu membentak saya jangan ikut campur urusanku, kini tidak bisa menatap mata siapapun. Salah seorang penyidik menghampiri saya, Ibu Larasati. Sebagai pihak pelapor sekaligus pemegang saham mayoritas, kami akan butuh keterangan Ibu sebagai saksi kunci. Saya mengangguk. Saya akan kooperatif sepenuhnya. Semua bukti ada di tangan saya, dan saya siap menyerahkan semuanya. Renata mendongak menatap saya. Untuk sekejap, mata kami bertemu. Tidak ada lagi kebencian di wajahnya. Hanya keterkejutan seseorang yang baru menyadari bahwa selama ini dia telah meremehkan orang yang salah. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya berbalik dan masuk ke dalam mengambil barang-barang Kayla. Anak saya tidak boleh berada di tempat ini lebih lama lagi. Sabrina pergi malam itu juga. Dia mengemas barang-barangnya yang tersisa, yang tidak disita, ke dalam 2 koper. Sebelum pergi, dia berhenti di depan saya. Kamu pikir kamu menang, katanya. Suaranya penuh kebencian. Kamu cuma perempuan tua yang beruntung punya ayah kaya. Saya menatapnya tenang. Mungkin, kata saya. Tapi aku tidak pernah mencuri, tidak pernah menghina, tidak pernah menginjak orang yang lebih lemah. Itu bedanya kita. Sabrina, aku punya sesuatu yang tidak bisa kamu beli dengan uang curian. Harga diri. Sabrina tidak menjawab. Dia menyeret kopernya keluar, menghilang ke dalam gelap. Saya tidak pernah melihatnya lagi. Renata tidak ditahan malam itu karena pengacaranya mengajukan jaminan. Tapi proses hukum sudah berjalan dan tidak bisa dihentikan. Beberapa minggu kemudian, dalam sebuah pertemuan terakhir di kantor pengacara, dia menatap saya dengan mata cekung. Aku menyesal. Laras, katanya. Aku salah. Maafkan aku. Saya menatapnya lama. Penyesalan datang terlalu mudah saat semua sudah hilang. Renata, tapi di mana penyesalanmu? Saat aku berdiri di dapur sambil mendengar kalian tertawa. Di mana penyesalanmu? Saat ibumu menyuruhku tanda tangan surat pengusiran. Maaf bukan untuk diberikan saat kamu sudah tidak punya pilihan. Saya menandatangani surat cerai dengan tenang, tanpa air mata. Hubungan yang sudah lama mati hanya butuh dikuburkan secara resmi. Bu Sumarni adalah yang paling mengejutkan. Beberapa bulan kemudian, dia datang ke kantor saya. Sekarang kantor pemilik mayoritas Wijaya Group. Dia tampak menua 10 tahun dalam beberapa bulan. Larasati, katanya pelan, tanpa wibawa dingin yang dulu. Aku datang bukan untuk minta apa-apa. Aku hanya ingin minta maaf. Aku salah menilaimu. Aku terlalu percaya pada Sabrina dan menutup mata pada anakku sendiri. Sekarang aku kehilangan segalanya. Saya menatap perempuan tua di depan saya. Dulu dia menyuruh saya menandatangani pengusiran. Sekarang dia datang dengan punggung membungkuk. Saya bisa saja membalas. Tapi ayah saya mengajarkan hal lain. Bu, kata saya tidak akan mengusir Anda dari rumah Anda.
Anda tetap bisa tinggal di rumah peninggalan suami Anda. Saya bukan seperti Anda. Tapi satu hal, jangan pernah lagi menilai seseorang dari penampilannya. Perempuan yang Anda panggil pembantu bertahun-tahun, ternyata pemilik segalanya. Ingat itu. Bu Sumarni menangis. Dia mengangguk berkali-kali, lalu pergi. Setahun berlalu sejak hari di ruang dewan itu. Wijaya Group kembali sehat di bawah kepemimpinan saya. Dana yang dicuri berhasil dikembalikan sebagian melalui penyitaan aset. Proyek apartemen Bekasi yang sempat terbengkalai akhirnya selesai. Para karyawan yang dulu memanggil saya istri Pak Renata yang mengantar makan siang, kini memanggil saya Bu Direktur. Hari pertama saya memimpin rapat direksi sebagai pemilik. Saya berdiri di ruangan yang sama, tempat saya pernah membongkar kejahatan Renata. Saya menatap 7 anggota dewan. Saya tidak akan memimpin perusahaan ini dengan ketakutan seperti yang dulu kalian rasakan, kata saya. Ayah saya mendirikan Wijaya Group dengan kejujuran. Saya akan menjalankannya dengan cara yang sama. Tidak ada lagi dana gelap, tidak ada lagi penghinaan. Siapapun yang bekerja keras akan dihargai, tidak peduli dari mana asalnya. Para karyawan yang dulu menunduk takut pada Renata, kini menatap saya dengan rasa hormat yang tulus. Dalam setahun, keuntungan perusahaan naik 30%. Bukan karena keajaiban, tapi karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, perusahaan dipimpin oleh orang yang tidak mencuri dari dalam. Saya pindah dari rumah Pondok Indah. Rumah itu menyimpan terlalu banyak luka. Saya membeli rumah kecil yang nyaman di kawasan yang tenang, dengan dapur yang menghadap taman. Sekarang saya memasak bukan karena disuruh. Saya memasak karena saya suka. Ada bedanya yang besar di antara keduanya. Yang paling berharga, Kayla kembali tinggal bersama saya. Tidak ada lagi asrama jauh di Bandung. Setiap pagi saya mengantarnya sekolah. Setiap sore kami memasak bersama di dapur kecil yang menghadap taman. Suatu hari Kayla bertanya, "Mama, kita sekarang bahagia ya?" Saya memeluknya dan menjawab, "Iya, sayang. Sekarang kita bahagia dan tidak ada yang bisa mengambilnya lagi dari kita." Mbak Asih, saya ajak ikut. Dia bukan lagi pembantu, tapi bagian dari keluarga kecil kami. Dulu Mbak menjaga saya diam-diam, kata saya padanya. Sekarang giliran saya menjaga Mbak. Dia menangis bahagia. Gelang ibu saya selalu saya kenakan. Setiap kali saya menatapnya, saya teringat 2 orang, ibu yang mewariskannya dan ayah yang mewariskan keberanian. Suatu sore, saya kembali ke makam ayah. Saya membawa bunga melati seperti biasa. Tapi kali ini saya tidak datang dengan beban. Saya datang dengan ketenangan. "Ayah," bisik saya, "aku sudah berdiri. Aku berdiri dengan bukti. Bukan dengan amarah, seperti yang ayah minta. Dan aku tidak menggunakan kekuasaan untuk menghancurkan. Aku menggunakannya untuk melindungi diriku dan untuk memberi keadilan. Terima kasih sudah mengajariku menunggu waktu yang tepat." Angin sore berhembus pelan. Bunga melati yang saya letakkan bergoyang. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa benar-benar bebas. Saya duduk di samping makam itu lama sekali. Saya menceritakan semuanya pada ayah. Tentang Kayla yang kini tumbuh ceria. Tentang perusahaan yang kembali bersih. Tentang Mbak Asih yang kini hidup tenang bersama kami. Dan tentang diri saya, yang akhirnya menemukan kembali Larasati yang dulu hilang di balik apron dan penghinaan. Aku tidak hanya selamat. "Ayah," bisik saya, "aku menang. Tapi aku menang dengan cara yang tidak membuatku malu menatap cermin." Sahabat semua, cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Jangan menginjak orang yang diam, karena diamnya bukan berarti lemah. Kadang, orang yang paling tenang adalah orang yang paling kuat. Dan kadang, perempuan yang kalian panggil pembantu adalah pemilik segala sesuatu yang kalian rampas. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Dia menahan penghinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga. Bertahan sampai harga diri mereka hampir habis. Kepada kalian, saya ingin berkata, kesabaran bukan berarti kelemahan. Tapi jangan biarkan kesabaran berubah menjadi penjara. Ada saatnya untuk diam, dan ada saatnya
untuk berdiri. Ada juga banyak suami seperti Renata di luar sana yang menukar perempuan setia dengan kilauan sesaat, yang baru menyesal saat semua sudah hilang. Ingatlah, kesetiaan tidak bisa dibeli kembali setelah dikhianati. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sumarni yang terlalu cepat menghakimi, terlalu lambat menyadari, sampai mereka kehilangan apa yang sebenarnya berharga. Renata akhirnya menjalani proses hukum dan kehilangan karir serta nama baiknya. Sabrina menghilang entah kemana, kembali menjadi bukan siapa-siapa. Bu Sumarni menua dalam penyesalan. Dan saya, Larasati, bangkit dari dapur tempat mereka mengurung saya, menjadi pemimpin atas hidup saya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk membalas dengan kebencian atau berdiri dengan kebenaran. Saya memilih yang kedua, dan itu membuat saya menang tanpa harus menjadi jahat. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Pernahkah kalian merasa diremehkan, lalu membuktikan bahwa mereka salah? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Heater, jangan tempel ke engine. Voice, một giọng nữ Indonesia trưởng thành, điềm tĩnh. Gợi ý, engine, speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Nếu engine hỗ trợ global emotion, B1 to B3 calm sedih, B4 tense leo thang, B5 tegas dingin, B6 hangat xét thủ công, body không nhúng tác. Paste below this line. Siapkan makanan untuk semua orang. Jangan cuma berdiri seperti tamu. Kalimat itu meledak tepat ketika saya baru menutup pintu depan. Sepatu kerja saya bahkan belum sempat dilepas. Tas berisi gulungan denah masih menggantung di bahu saya yang pegal. Ruang tamu saya penuh suara asing. Belasan orang yang tidak pernah saya undang duduk di sofa pilihan saya. Meja kaca yang selalu saya jaga kini penuh sisa makanan. Perempuan yang membentak saya adalah ibu mertua saya, Bu Hartini. Di sebelahnya, adik ipar saya, Wulan. Tersenyum sinis sambil menggendong bayinya. Saya berdiri beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Saya menatap rumah yang saya rancang sendiri. Dari garis pertama, di atas kertas. Rumah yang saya bangun dari nol, dengan nama saya di setiap lembar suratnya. Mereka memperlakukan saya seperti pembantu di rumah saya sendiri. Dan suami saya hanya diam. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah nyata tentang keluarga, luka, dan keadilan yang datang dengan caranya sendiri. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita mulai. Nama saya Damayanti, 41 tahun. Saya bekerja sebagai arsitek, sekaligus pemilik sebuah biro perencanaan kecil di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 12 tahun saya menikah, dan sudah 12 tahun pula saya belajar bahwa diam tidak selalu berarti kalah. Rumah yang mereka duduki sekarang berdiri di Bintaro, 2 lantai, halaman luas, dengan jendela tinggi yang saya rancang agar cahaya pagi masuk sampai ke dapur. Setiap sudutnya menyimpan lembur yang tak terhitung. Setiap temboknya dibayar dari tabungan yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Dulu, ketika saya dan suami saya, Mas Bramantyo, baru menikah, semuanya terasa sederhana. Kami tinggal di kontrakan kecil di Depok, berbagi mimpi, berbagi lelah. Saat itu, Bram masih bekerja sebagai staf biasa, dan gajinya pas-pasan. Sayalah yang menabung, sayalah yang mengambil proyek tambahan sampai larut malam. Dan ketika tanah di Bintaro itu akhirnya bisa saya beli, sayalah yang menandatangani aktanya atas nama saya sendiri. Bukan karena saya tidak percaya pada Bram, tapi karena saat itu hanya saya yang punya penghasilan tetap. Saya masih ingat malam ketika akta itu selesai. Kami berdua duduk di lantai kontrakan yang kosong, makan nasi bungkus, dan tertawa seperti 2 orang yang baru memenangkan dunia. Bram memegang tangan saya saat itu. Maya, katanya, kamu hebat. Suatu hari, rumah ini akan jadi milik kita berdua. Aku janji, aku akan mengejar ketinggalanku. Saya percaya setiap kata itu. Bram tahu hal itu. Ibu mertua saya tahu hal itu. Tapi
seiring waktu, mereka memilih melupakannya. Tahun-tahun berlalu, biro saya berkembang. Saya merancang rumah demi rumah untuk klien yang puas. Dan nama saya mulai dikenal di kalangan pengembang kecil. Bram sempat naik jabatan. Tapi tak lama kemudian, ia berhenti bekerja. Dengan alasan ingin mengurus keluarga besar. Saya tidak keberatan. Saya pikir mungkin memang sudah saatnya salah satu dari kami punya lebih banyak waktu untuk rumah tangga. Tapi yang terjadi tidak seperti yang saya bayangkan. Bram tidak mengurus rumah tangga kami. Ia mengurus rumah tangga ibunya. Dan keluarga besar itu perlahan mulai menganggap rumah saya sebagai milik bersama. Awalnya hanya kunjungan akhir pekan. Lalu menginap. Lalu Bu Hartini pindah masuk dengan alasan kesehatan. Katanya butuh tinggal di rumah yang lebih nyaman daripada rumah lamanya di pinggir kota. Lalu Wulan ikut. Katanya hanya sementara, sambil menunggu suaminya pulang dari luar kota. Sementara itu, berubah menjadi berbulan-bulan. Dan setiap kali saya mencoba bicara dengan Bram, jawabannya selalu sama. Mereka kan keluarga. Masa kamu tega mengusir keluarga sendiri? Saya tidak pernah ingin mengusir siapapun. Saya hanya ingin dihargai di rumah yang saya bangun. Tapi permintaan sesederhana itu lama-lama terasa seperti dosa di mata mereka. Dan malam ini, ketika saya pulang lelah, rumah saya sudah penuh sesak oleh orang-orang yang menatap saya, seolah saya yang datang terlambat ke rumah orang lain. Apa kamu tuli? Suara Bu Hartini kembali menekan. Kali ini lebih tajam. Ia berdiri dengan tangan di pinggang. Ia menilai saya dari ujung kepala sampai kaki, seolah menimbang apakah saya pantas berada di ruangan itu. Kami lapar dari tadi. Menantu macam apa yang membiarkan keluarga suaminya kelaparan? Saya menarik napas. Lalu, saya meletakkan tas saya pelan-pelan di meja. Saya tidak menjawab, karena saya tahu jawaban yang ada di kepala saya malam itu tidak akan sama seperti 12 tahun terakhir. Saya berjalan ke dapur. Saya melihat kulkas saya kosong. Belanjaan seminggu yang baru saya isi kemarin sudah habis. Tumpukan piring kotor menggunung di bak cuci. Wulan menyusul ke dapur. Ia menyandarkan tubuhnya di pintu, masih menggendong bayinya. Mbak, sekalian cuci piring itu, ya. Katanya santai. Aku capek habis melahirkan. Masa iya aku yang disuruh kerja? Saya menatapnya. Kamu menginap di sini sudah 3 bulan. Wulan? Listrik, air, makanan. Semua dari saya. Tapi belum sekalipun saya dengar terima kasih. Wajahnya langsung berubah. Ih, ngomong apa? Mbak, ini kan rumah keluarga. Sesama keluarga, kok hitung-hitungan? Rumah keluarga. Kata itu menggantung di udara dapur seperti bau yang tak bisa hilang. Saya tidak membalas. Saya hanya menyalakan keran dan mulai mencuci piring satu persatu. Bukan karena saya menyerah, tapi karena saat itu di kepala saya sebuah keputusan sedang perlahan mengeras menjadi bentuk. Malam itu Bram pulang larut. Saya menunggunya di kamar. Saya pikir mungkin malam ini ia akan berdiri di pihak saya. Sekali saja. Mas, kata saya pelan. Tadi ibu menyuruh saya melayani semua orang seperti pembantu. Wulan menyuruh saya mencuci piringnya. Di rumah kita sendiri. Bram melepas jamnya tanpa menatap saya. Ya sudah, lakukan saja. Maya, apa susahnya? Mereka kan keluarga saya. Mereka sudah 3 bulan di sini. Mas, semua biaya dari saya. Ia akhirnya menoleh, tapi bukan dengan tatapan yang saya harapkan. Kamu ini kenapa sih? Sejak sukses, kamu jadi suka menghitung. Ibu cuma minta dihormati. Wulan baru melahirkan. Apa salahnya membantu sedikit? Sedikit. 3 bulan disebut sedikit. Saya menatap suami saya. Lelaki yang dulu berbagi mie instan dengan saya di kontrakan Depok. Lelaki yang dulu memegang tangan saya dan berkata, suatu hari rumah ini akan jadi milik kita berdua. Lelaki itu kini berdiri di sisi yang berlawanan. Dan ia bahkan tidak menyadarinya. Mas, kata saya, apakah kamu masih ingat siapa yang membeli rumah ini? Ia diam sebentar. Lalu ia menjawab dengan nada yang membuat dada saya dingin. Sudahlah. Itu masa lalu. Sekarang ini rumah keluarga.
Jangan ungkit-ungkit lagi. Itu pertama kalinya saya benar-benar memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu kata-kata sudah tidak ada gunanya. Saya berbaring memunggunginya. Di langit-langit kamar, saya melihat kembali semua tahun yang sudah saya berikan. Saya teringat malam-malam lembur ketika saya menggambar denah sampai mata perih agar cicilan tanah ini bisa lunas. Saya teringat saat saya menolak banyak hal untuk diri sendiri demi rumah ini berdiri. Dan saya teringat bagaimana sedikit demi sedikit semua pengorbanan itu dilupakan, lalu dianggap kewajiban, lalu diinjak. Saya bukan perempuan yang lemah, saya hanya perempuan yang terlalu lama percaya bahwa cinta berarti terus memberi, meski tidak pernah menerima. Malam itu, kepercayaan itu akhirnya patah. Dan dari patahan itu, lahir sesuatu yang lebih jernih. Bukan dendam, tapi keputusan. Dan untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri sebuah pertanyaan yang sederhana. Sampai kapan? Esok paginya, situasi tidak membaik. Justru sebaliknya. Saya bangun pukul 5, seperti biasa. Saya menemukan Bu Hartini sudah di dapur, sedang menumpahkan isi lemari saya. Beras ini sudah habis, katanya tanpa menoleh. Nanti kamu beli lagi. Yang banyak. Minggu depan, kakakmu ipar dan keluarganya juga mau menginap. Dari Padang. Saya berhenti di ambang pintu. Berapa orang lagi? Bu. Ya. 1 keluarga. Suami. Istri. 3 anak. Mungkin sekalian sama mertuanya. Ia bicara seolah sedang menjadwalkan acara di gedung miliknya sendiri. Jadi setelah Wulan, akan datang lagi 7 orang. Di rumah saya. Tanpa satupun yang bertanya apakah saya setuju. Saya tidak berdebat. Saya hanya mengangguk pelan dan pergi mandi. Tapi di dalam kamar mandi, di bawah guyuran air, saya membuat daftar di kepala saya. Bukan daftar belanja, daftar yang lain. Daftar tentang apa saja di rumah ini yang sebenarnya berada di bawah nama saya. Akta tanah dan bangunan atas nama saya. Rekening yang membayar listrik, air, internet, dan iuran kompleks atas nama saya dengan auto debit dari rekening pribadi saya. Kartu tambahan yang selama ini dipakai Bram untuk belanja keluarganya diterbitkan dari rekening saya dan bisa saya nonaktifkan kapan saja. Selama ini saya membiarkan semuanya berjalan karena saya pikir itu adalah pengorbanan untuk rumah tangga, tapi pengorbanan yang tidak pernah dihargai. Lama-lama hanya berubah menjadi kebodohan. Pagi itu saya berangkat ke kantor lebih awal, tapi saya tidak langsung ke biro. Saya mampir ke kantor seorang teman lama, seorang notaris bernama Pak Wibowo. Kami pernah bekerja sama di beberapa proyek properti. Maya. Tumben pagi-pagi, sapanya. Ada apa? Pakistan, saya butuh memastikan beberapa hal. Kata saya, tenang. Tentang status kepemilikan sebuah properti dan tentang apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan orang lain terhadap rumah yang seluruhnya atas nama saya. Pak Wibowo menatap saya beberapa saat, lalu ia tersenyum kecil, seperti orang yang sudah menebak ada badai di balik ketenangan saya. Duduk dulu, ceritakan dari awal. Saya bercerita dengan tenang, tanpa air mata, tentang rumah yang saya bangun, tentang akta atas nama saya, tentang keluarga yang menumpang, lalu perlahan menguasai, tentang suami yang memilih diam. Dan ketika saya selesai, Pak Wibowo menulis beberapa hal di kertas, lalu menyerahkannya pada saya. Maya, katanya, secara hukum, posisimu sangat kuat. Rumah itu milikmu sepenuhnya. Mereka tinggal di sana hanya karena kamu mengizinkan dan izin sewaktu-waktu. Bisa kamu cabut, tapi dengarkan saya baik-baik. Lakukan dengan rapi, jangan dengan emosi. Karena orang yang merasa terancam biasanya akan menyerang lebih dulu. Mereka bisa saja membuat cerita seolah kamulah yang jahat. Maka, kumpulkan bukti, catat semua. Biar nanti, ketika saatnya tiba, kebenaran bicara sendiri tanpa perlu kamu berteriak. Kata-kata itu seperti kunci yang memutar sesuatu di dalam diri saya. Selama ini saya pikir bertahan berarti diam dan menerima. Ternyata
Ada cara bertahan yang lain, yang tenang, tapi jauh lebih kuat. Cara yang tidak butuh teriakan, tidak butuh air mata. Hanya butuh kesabaran dan bukti yang tersusun rapi. Saya menyimpan kertas itu di dalam tas. Saya merasa sesuatu di dalam diri saya yang selama 12 tahun tertidur. Perlahan membuka matanya. Hari-hari berikutnya, saya tetap pulang. Saya tetap memasak ketika diminta. Saya tetap diam ketika dihina. Tapi diam saya kini berbeda. Itu bukan lagi diam orang yang menyerah. Itu diam orang yang sedang menyusun langkah. Setiap malam setelah semua tidur, saya bekerja. Saya mengumpulkan dokumen. Saya memfoto setiap surat penting. Saya membuat salinan akta, bukti pembayaran, riwayat transaksi rekening yang membiayai rumah itu selama bertahun-tahun. Saya bahkan menyimpan rekaman suara tanpa sepengetahuan mereka. Ketika Bu Hartini membentak saya di dapur. Ketika Wulan menyuruh saya seperti pembantu. Bukan untuk balas dendam. Tapi agar kelak tidak ada yang bisa berkata saya mengarang cerita. Semua saya simpan rapi dalam satu map, hitam di atas putih. Dan setiap kali Bu Hartini membentak, setiap kali Wulan menyuruh, setiap kali Bram berkata, "Sudahlah, mereka kan keluarga." Saya hanya tersenyum tipis di dalam hati. Karena saya tahu mereka sedang membangun istana di atas tanah yang sebentar lagi akan saya tarik. Tapi sebelum sampai ke sana, ada hari-hari yang menguji kesabaran saya sampai ke batas. Hari pertama, soal kamar kerja saya. Di lantai 2, saya punya satu ruangan kecil yang saya pakai untuk menggambar. Di sanalah denah-denah saya lahir. Suatu sore saya pulang dan menemukan pintunya terbuka. Meja gambar saya sudah dipindahkan ke sudut. Tempat itu kini penuh kasur lipat dan koper. "Bu, kenapa ruang kerja saya dibongkar?" tanya saya. Bu Hartini menjawab tanpa rasa bersalah. "Wulan butuh kamar yang tenang untuk bayinya. Kamu kan bisa menggambar di mana saja. Lagi pula, perempuan tidak usah terlalu sibuk dengan pekerjaan. Urus suami saja sudah cukup." Saya menatap meja gambar saya yang teronggok di pojok. Di atasnya, gulungan denah proyek yang sedang saya kerjakan tergeletak begitu saja, terinjak. Salah satunya robek. Saya tidak berteriak. Saya hanya memumut gulungan yang robek itu dan menyimpannya. Tapi di dalam map hitam saya malam itu bertambah satu foto. Foto ruang kerja saya yang dirampas dengan tanggal yang tercatat jelas. Hari kedua, soal uang. Saya menemukan struk-struk belanja di meja dapur. Belanja yang tidak saya lakukan. Pakaian, perlengkapan bayi, bahkan emas. Semua dibayar dengan kartu tambahan yang dulu saya berikan kepada Bram untuk keperluan darurat. "Mas, ini belanja apa?" tanya saya malam itu. Menunjukkan struk yang totalnya hampir 15 juta. Bram menjawab enteng. "Oh, itu Wulan minta, katanya keperluan bayi." Aku kan tidak enak menolak adik sendiri. 15 juta, Mas. Untuk emas dan baju, itu bukan keperluan bayi. Sudahlah, Maya. Jangan pelit. Kita kan punya. Ia mengucapkannya seolah uang itu turun dari langit. Bukan dari lembur saya yang tak terhitung. Malam itu, di dalam map hitam saya, bertambah lagi. Salinan struk, riwayat transaksi. Semuanya rapi, hitam di atas putih. Hari ketiga, soal harga diri di depan orang lain. Bu Hartini mengundang teman-teman arisannya ke rumah. Belasan ibu-ibu memenuhi ruang tamu saya. Dan di hadapan mereka semua, Bu Hartini memperkenalkan, saya bukan sebagai pemilik rumah, bukan sebagai arsitek, melainkan begini. Ini menantu saya. Untung dia rajin. Jadi, saya tidak perlu cari pembantu. Lumayan, kan? Dapat menantu sekaligus pembantu gratis. Tawa pecah di ruangan. Ibu-ibu itu tertawa, menganggapnya lelucon. Saya berdiri di dekat dapur, membawa nampan teh. Dan untuk sesaat, tangan saya bergetar. Bukan karena marah, tapi karena saya menyadari sesuatu. Di mata mereka, 12 tahun kerja keras saya, gelar saya, rumah yang saya bangun, semuanya
tidak ada artinya. Saya hanya pembantu yang kebetulan punya surat nikah. Saya meletakkan nampan itu pelan. Saya tersenyum sopan kepada para tamu. Lalu saya naik ke kamar dan menulis satu kalimat di buku catatan saya. Bukan keluhan, sebuah tanggal. Tanggal ketika saya memutuskan, ini akan menjadi yang terakhir. Hari keempat. Soal anak-anak yang dibawa keluarga Padang yang mulai datang lebih awal. Mereka berlarian di rumah, mencoret-coret dinding ruang tamu dengan spidol. Ketika saya menegur dengan halus, ibu mereka justru tersinggung. Namanya juga anak-anak. Kamu tidak punya anak, jadi tidak mengerti, katanya ketus. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia kira. 12 tahun pernikahan tanpa anak adalah luka yang saya simpan sendiri. Dan mereka yang menumpang di rumah saya menggunakannya sebagai senjata. Bram ada di ruangan itu. Ia mendengar semuanya dan ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, menatap ponselnya. Seolah dinding rumahnya yang dicoret bukan urusannya. Seolah luka istrinya bukan urusannya. Saat itulah saya mengerti dengan jernih dan tanpa keraguan bahwa lelaki yang dulu berbagi mie instan dengan saya sudah benar-benar tidak ada. Yang tersisa hanya seseorang yang memilih sisi yang salah, lalu menyebutnya kesetiaan kepada keluarga. Hari kelima, soal kamar saya sendiri. Suatu malam saya pulang dan menemukan lemari pakaian saya sudah dibongkar. Pakaian-pakaian saya dipindahkan ke dalam kardus, ditumpuk di koridor. Ternyata Bu Hartini memutuskan kamar utama, kamar saya dan Bram, akan diberikan untuk keluarga dari Padang yang membawa banyak anak. Saya dan Bram, kata Bu Hartini, cukup tidur di kamar kecil di belakang. Bu, ini kamar saya, kata saya, menahan suara agar tetap datar. Kamar suamimu, maksudmu? Balas Bu Hartini tanpa menoleh. Dan suamimu, anak saya. Jadi kamar ini juga hak keluarga. Tamu kita banyak anak. Mereka butuh ruang besar. Kamu mengalah sedikit. Kenapa? Saya menatap kardus berisi pakaian saya di koridor. Di rumah yang saya bangun dari nol. Saya bahkan tidak lagi punya kamar sendiri. Saya diusir pelan-pelan dari sudut demi sudut sampai tak tersisa. Saya tidak membantah. Saya hanya mengangkat satu kardus, membawanya ke kamar kecil di belakang, dan menutup pintu. Lalu, di dalam keheningan kamar sempit itu, saya membuka ponsel saya. Saya menatap aplikasi bank yang sudah lama tidak saya buka untuk hal seperti ini. Dan saya tahu, waktu menunggu sudah hampir habis. Malam itu, map hitam saya sudah tebal. Setiap penghinaan ada catatannya. Setiap rupiah yang mereka habiskan ada buktinya. Setiap hari yang mereka lalui dengan merasa berkuasa, diam-diam, menjadi tali yang mereka pintal sendiri. Saya tidak terburu-buru. Orang yang sedang menyusun langkah tidak boleh terburu-buru. Saya menunggu satu momen. Momen ketika kesombongan mereka mencapai puncaknya. Karena pada saat itulah kejatuhan terasa paling jelas. Dan tanda-tanda momen itu mulai muncul beberapa hari sebelumnya. Bu Hartini mulai bicara tentang syukuran besar untuk menyambut keluarga dari Padang. Ia memesan catering mahal, menyewa tenda. Bahkan berencana mengundang seluruh tetangga. Semua, tentu saja, dengan asumsi bahwa sayalah yang akan membayar. Ia bahkan dengan bangga berkata kepada para tamu, "Tenang saja, menantu saya yang tanggung semua. Dia kan punya banyak uang." Saya mendengar itu dari dapur. Saya tidak membantah, saya hanya tersenyum tipis. Karena saya tahu mereka sedang menyiapkan panggung untuk kejatuhan mereka sendiri. Sebuah pesta besar yang dibangun di atas uang yang sebentar lagi tidak akan pernah cair. Dan momen itu akhirnya datang pada suatu hari Sabtu. Saya pulang sore itu dan menemukan ruang tamu saya disulap menjadi semacam ruang pertemuan keluarga. Keluarga dari Padang sudah datang lebih cepat dari rencana. Rumah penuh sesak. 7 orang baru, ditambah Bu Hartini, Wulan, dan bayinya. Anak-anak berlarian, menumpahkan minuman di karpet yang saya impor khusus. Tapi yang membuat saya berhenti di pintu bukan keramaian itu, melainkan apa yang sedang dibicarakan.
Bu Hartini sedang duduk di tengah, di kursi yang biasa saya pakai. Di hadapannya, di atas meja kaca, terhampar sebuah denah. Denah rumah saya. Nah, jadi begini rencananya, kata Bu Hartini pada para tamu. Lantai bawah ini nanti kita sekat. Kamar belakang untuk Wulan dan suaminya kalau sudah pulang. Yang dari Padang bisa pakai 2 kamar di atas. Brem, kamu yang urus tukannya. Ya, saya merasa darah saya berhenti mengalir sejenak. Mereka sedang membagi-bagi rumah saya. Di depan saya, seolah saya tidak ada. Maya. Bu Hartini melihat saya. Nadanya seperti memanggil pegawai. Bagus, kamu pulang. Sini, kita butuh tanda tanganmu untuk renovasi. Bram bilang ada surat dari pihak kompleks yang harus ditekan pemilik. Tanda tangani saja, biar urusannya cepat. Bram berjalan mendekat, menyodorkan sebuah map. Wajahnya datar. Seolah ini hal biasa. Ini cuma formalitas. Maya, untuk izin renovasi, tanda tangan di sini. Saya mengambil map itu. Saya membukanya pelan. Dan saat itulah saya mengerti semuanya. Sampai ke dasar. Itu bukan surat izin renovasi, itu adalah surat pernyataan. Sebuah dokumen yang isinya menyatakan bahwa saya, sebagai pemilik, menyerahkan hak pengelolaan dan sebagian kepemilikan rumah kepada keluarga besar, dengan Bu Hartini sebagai pengelola utama. Tangan yang menyodorkan ini adalah tangan suami saya sendiri, lelaki yang dulu berbagi mie instan dengan saya. Saya menutup map itu. Saya menatap Bram. Lalu saya menatap Bu Hartini, yang tersenyum penuh kemenangan. Yakin saya akan menurut seperti biasa. Boleh saya bawa pulang dulu untuk saya baca? Tanya saya tenang. Senyum Bu Hartini memudar sedikit. Apa yang perlu dibaca? Tanda tangani saja. Kamu ini selalu bikin ribet. Saya seorang arsitek, Bu. Kata saya pelan. Saya tidak pernah menandatangani dokumen yang belum saya baca. Itu prinsip kerja saya. Saya memasukkan map itu ke dalam tas saya. Lalu, saya naik ke kamar tanpa menunggu jawaban. Di belakang, saya mendengar Bu Hartini menggerutu dan suara Wulan yang berbisik. Mertua emang gitu. Bu, sok pintar. Malam itu, di dalam kamar, saya membaca dokumen itu kata demi kata. Dan saya menelpon Pak Wibowo. Maya, jangan tanda tangani apapun. Katanya tegas setelah saya membacakan isinya. Ini upaya pengalihan hak. Kalau kamu tanda tangani, posisimu akan lemah. Mereka jelas sudah berkonsultasi dengan seseorang. Ini bukan spontan. Ini rencana. Saya menutup telepon. Saya duduk di tepi ranjang. Sementara Bram sudah tidur pulas di sebelah. Seolah ia tidak baru saja mencoba membuat saya menandatangani penyerahan rumah saya sendiri. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa sedih. Saya merasa jernih. Sangat jernih. Mereka sudah memilih jalan. Maka saya pun akan memilih jalan saya. Keesokan harinya adalah hari Minggu. Saya bangun pagi seperti biasa. Tapi kali ini, saya tidak ke dapur. Saya berpakaian rapi, mengambil tas saya, dan turun ke bawah. Rumah masih ramai. Bau makanan, suara anak-anak. Tawa orang-orang yang merasa rumah ini milik mereka. Mau kemana pagi-pagi? Tanya Bram. Masih dengan kaos tidur. Ada urusan kantor, jawab saya singkat. Penting, saya keluar. Tapi saya tidak ke kantor. Saya pergi menemui Pak Wibowo dan menghabiskan sepanjang hari menyusun langkah. Saya menyiapkan surat resmi, surat pemberitahuan dari pemilik sah rumah yang menyatakan bahwa seluruh penghuni yang tinggal tanpa perjanjian sewa adalah tamu dan masa tinggal mereka berakhir dalam waktu yang saya tentukan. Saya juga membuka aplikasi bank di ponsel saya. Jari-jari saya bergerak tenang, tidak ada amarah. Hanya keputusan yang sudah matang. Saya menonaktifkan kartu tambahan yang selama ini dipakai Bram. Saya alihkan auto debit listrik, air, dan internet rumah Bintaro dari mode otomatis ke mode persetujuan manual. Artinya, mulai sekarang, setiap pembayaran rumah itu harus melewati persetujuan saya. Saya juga menghubungi kantor pengelola kompleks dan memperbarui data, menegaskan bahwa hanya saya pemilik.
yang berhak memberi izin renovasi atau penambahan penghuni. Beberapa menit kemudian, notifikasi demi notifikasi muncul di layar. Kartu tambahan dinonaktifkan, auto debit dialihkan. Semua jalur yang selama ini mereka gunakan tanpa berpikir, kini berada di tangan saya. Saya menutup ponsel. Saya menarik napas panjang, dan saya pulang. Malam itu, rumah masih ramai seperti biasa, tapi sesuatu sudah berubah, meski mereka belum menyadarinya. Keesokan paginya, perubahan itu mulai terasa. Saya sedang bersiap berangkat ketika ponsel Bram berdering keras. Ia menjawab, dan wajahnya langsung mengeras. Apa maksudnya kartu ditolak? Saya baru mau bayar tukang. Ia menutup telepon, lalu mencoba lagi. Gagal lagi. Lalu listrik di lantai 2 padam sebentar, kembali menyala. Lalu sistem pendingin mati. Bu Hartini berteriak dari atas. Bram, AC mati. Internet juga tidak jalan. Anak-anak rewel. Bram menatap saya, bingung dan mulai panik. Maya, ada apa ini? Kartu saya ditolak. Listrik aneh. Kamu tahu sesuatu? Saya menatapnya tenang. Iya, jawab saya. Saya tahu semuanya. Apa maksudmu? Maksud saya, kata saya, sambil mengaitkan tas ke bahu. Rumah ini dan semua tagihannya ada di bawah nama saya. Selama ini saya yang membayar. Diam-diam, tanpa pernah kalian tahu. Mulai kemarin, semua pembayaran harus melalui persetujuan saya. Jadi, kalau ada yang mati, itu karena saya belum menyetujuinya. Ruangan mendadak sunyi. Bu Hartini turun dari tangga. Wajahnya merah. Kamu mematikan listrik rumah ini. Beraninya kamu. Rumah saya, Bu, kata saya pelan. Tapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Saya hanya mengatur rumah saya sendiri. Ini rumah keluarga, pekiknya. Bram, suruh istrimu nyalakan lagi semuanya. Bram menatap saya. Untuk pertama kalinya, ada ketakutan di matanya. Maya, jangan begini. Ini memalukan. Di depan keluarga. Memalukan. Saya menatapnya. Yang memalukan adalah seorang lelaki yang menyodorkan surat penyerahan rumah kepada istrinya, lalu menyebutnya formalitas. Itu yang memalukan. Mas, saya tidak menunggu jawaban. Saya melangkah keluar dan menutup pintu. Di belakang saya, suara keributan pecah. Orang-orang yang semula merasa berkuasa, kini saling menyalahkan. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya menyetir ke kantor dengan dada yang ringan. Tapi saya tahu, ini belum selesai. Orang yang merasa terancam akan menyerang. Dan benar saja, sekitar 1 jam kemudian, ponsel saya berdering. Bukan Bram, nomor yang saya kenal sebagai sistem keamanan kompleks rumah. Selamat pagi, Bu Damayanti, kata petugas itu. Formal. Kami menerima laporan adanya percobaan membuka paksa panel meteran dan kotak utilitas di rumah Ibu. Beberapa orang mencoba menyambung ulang aliran sendiri tanpa izin. Apakah Ibu mengizinkan? Saya menutup mata sejenak. Mereka mencoba melawan dengan tangan mereka sendiri. Tidak. Pakistan, jawab saya. Saya tidak mengizinkan siapapun menyentuh utilitas rumah itu tanpa persetujuan saya. Tolong catat laporannya. Dan tolong sampaikan kepada mereka secara resmi bahwa pemilik melarang. Baik, Bu, akan kami tangani sesuai prosedur. Saya tahu langkah ini akan membuat mereka semakin marah, tapi saya juga tahu setiap langkah mereka kini tercatat. Hitam di atas putih. Siang itu, Wulan menelpon. Suaranya yang biasa sinis kini bergetar oleh amarah. Mbak, kamu apa-apaan sih? Air mati, listrik mati. Sekarang Sapam datang melarang kami benerin sendiri. Ini rumah kamu juga, kan? Masa kamu biarkan keluarga kayak gini? Saya diam beberapa detik. Di belakang suaranya, terdengar keributan. Orang-orang bersahutan dengan nada tinggi, mulai saling menyalahkan. Kenapa? Tanya saya akhirnya. Satu kata sederhana, tapi cukup membuatnya kehilangan kendali. Jangan pura-pura tidak tahu. Ini rumah keluarga. Saya tersenyum tipis. Kata keluarga itu lagi. Kata yang dulu terasa hangat, kini hanya alat untuk menekan. Wulan,
Kata saya, tenang. Kamu menumpang di rumah saya selama 3 bulan, tanpa pernah berterima kasih. Kalian menyuruh saya seperti pembantu. Dan kemarin, kalian mencoba membuat saya menandatangani penyerahan rumah saya sendiri. Itu yang kalian sebut keluarga. Telepon terdiam sejenak. Lalu, Wulan menutupnya. Sore itu, Bram menelpon belasan kali. Saya tidak mengangkat. Bukan karena saya takut, tapi karena saya tahu, percakapan yang sesungguhnya tidak boleh terjadi lewat telepon. Itu harus terjadi langsung, di depan semua orang, agar tidak ada lagi yang bisa berpura-pura tidak mengerti di antara panggilan-panggilan itu. Masuk satu pesan dari Bram. Isinya membuat saya tahu persis siapa yang sedang mengendalikan dirinya. Maya, ibu bilang kamu sudah kelewatan. Kamu mau menghancurkan keluarga kita. Pulang dan benahi semua. Atau jangan salahkan kalau ibu bertindak. Sebuah ancaman. Bahkan di saat seperti itu, suara yang berbicara lewat ponsel Bram bukanlah suaranya sendiri. Itu suara ibunya. Lalu masuk pesan kedua. Kali ini dari nomor Wulan. Nadanya berubah. Dari sinis menjadi memelas. Mbak, maaf ya kalau aku ada salah. Tolong nyalakan lagi listriknya. Bayiku kepanasan. Saya membaca pesan itu beberapa kali. Sebagian hati saya nyaris luluh. Tapi saya teringat kata-kata Pak Wibowo. Orang yang merasa terancam akan memakai apa saja. Bahkan seorang bayi. Untuk membuat saya merasa bersalah dan mundur. Saya membalas Wulan dengan tenang. Kompleks ini punya pos kesehatan dan ruang tunggu ber-AC. Bayimu bisa diungsikan ke sana sebentar. Kalau kalian benar-benar mengkhawatirkan bayi, itu yang dilakukan. Bukan membongkar paksa panel listrik orang lain. Saya tidak menyalahkan apapun. Malam itu saya tidak pulang. Saya menginap di sebuah hotel kecil dekat kantor. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Saya tidur tanpa mendengar bentakan. Tanpa harus bangun pagi-pagi untuk melayani orang yang menganggap saya tidak berharga. Saya berbaring di ranjang yang asing itu. Dan anehnya, saya merasa lebih di rumah daripada di rumah saya sendiri selama berbulan-bulan terakhir. Esok paginya, saya membuka tirai kamar hotel. Di kejauhan, langit tampak bersih, seolah memberi isyarat bahwa hari ini adalah awal dari sesuatu yang berbeda. Saya tersenyum kecil, bukan karena bahagia sepenuhnya, tapi karena akhirnya saya tidak lagi merasa terjebak. Saya tahu, hari ini adalah hari penyelesaian. Saya menghubungi Pak Wibowo. Bersama beliau, saya menyiapkan langkah terakhir. Surat pemberitahuan resmi sudah jadi. Salinan akta. Bukti pembayaran bertahun-tahun. Riwayat transaksi. Semua tersusun rapi dalam map hitam saya. Saya juga meminta petugas keamanan kompleks untuk hadir sebagai saksi, demi memastikan semuanya berjalan tertib dan tercatat. Lalu, saya pulang ke rumah yang saya bangun dari nol. Saat saya tiba, halaman sudah ramai. Rupanya, ketidakhadiran saya semalam membuat keadaan di dalam memburuk. Tanpa persetujuan saya, tagihan tidak terbayar. Pengiriman makanan yang mereka pesan ditolak kurir karena pembayaran gagal. Beberapa tetangga sudah berdiri di pagar, memperhatikan keributan yang mulai terdengar dari dalam. Saya masuk dengan tenang. Di belakang saya, Pak Wibowo dan 2 petugas keamanan. Begitu melihat saya, Bram langsung berdiri. Maya, dari mana saja kamu? Kamu tahu, rumah ini jadi kacau. Tidak ada listrik, tidak ada air. Anak-anak kelaparan. Kamu tega sekali. Bu Hartini menyusul. Suaranya melengking. Menantu durhaka. Beraninya kamu mempermalukan keluarga sendiri. Ini rumah kami. Saya tidak langsung menjawab. Saya membiarkan kalimat itu menggantung, agar semua orang yang hadir mendengarnya dengan jelas. Lalu pandangan saya beralih ke para tamu dari Padang yang berdiri di sudut dengan wajah bingung. Saya berdiri di tengah ruangan. Saya menatap mereka semua satu persatu. Lalu saya membuka map hitam saya dan meletakkan dokumen demi dokumen di atas meja kaca. Perlahan, agar semua orang melihat. Ini, kata saya. Suara saya tenang, tapi mengisi seluruh ruangan. Adalah akta rumah ini. Atas nama saya, Damayanti, dibeli 12 tahun lalu. Dari hasil kerja saya sendiri. Saya meletakkan lembar berikutnya. Ini bukti pembayaran listrik, air, internet. Dan
iuran kompleks selama 12 tahun. Semua dari rekening saya, bukan dari uang siapapun di ruangan ini. Lembar berikutnya, lalu lembar berikutnya lagi. Ini struk belanja 15 juta untuk emas dan pakaian, yang katanya keperluan bayi. Ini foto ruang kerja saya yang kalian bongkar tanpa izin. Dan ini, saya menatap Bram lurus. Adalah salinan surat yang kemarin kalian minta saya tanda tangani. Surat penyerahan kepemilikan rumah saya kepada Ibu Hartini. Surat yang kalian sebut formalitas izin renovasi. Ruangan sunyi. Keluarga dari Padang yang tadinya ramai, kini terdiam total. Salah satu dari mereka, lelaki parubaya yang sepertinya paling dituakan, maju selangkah dan menatap Bu Hartini dengan tatapan yang berbeda. Bu Hartini, waktu kami diundang ke sini, Ibu bilang rumah ini sudah milik keluarga. Ibu bilang kami boleh tinggal, bahkan disuruh siapkan kamar. Kok sekarang suratnya atas nama menantu? Bu Hartini gelagapan. Ini cuma masalah administrasi. Nanti juga beres. Bukan administrasi, Bu, kata saya. Lalu saya menatap Pak Wibowo yang mengangguk dan berbicara dengan nada tenang seorang profesional. Saya notaris yang menangani urusan Ibu Damayanti, katanya. Saya pastikan, secara hukum, rumah ini sepenuhnya milik beliau. Tidak ada satupun dari yang hadir di sini yang memiliki hak atas properti ini. Bapak dan Ibu sekalian tinggal di sini atas izin pemilik, dan izin itu hari ini dicabut secara resmi. Lelaki dari Padang itu menggeleng pelan, lalu menoleh ke keluarganya. Kita dibohongi, kemasi barang. Kita tidak mau terlibat urusan rebutan rumah orang. Satu persatu, mereka mulai mengangkat koper mereka, sambil melempar tatapan kecewa kepada Bu Hartini. Saya melihat wajah Bram berubah pucat. Saya melihat tangan Wulan gemetar memeluk bayinya. Saya melihat Bu Hartini, yang beberapa hari lalu memperkenalkan saya sebagai pembantu gratis di depan teman-teman arisannya, kini berdiri tanpa satu kata pun untuk membela diri. Di luar, di pagar, beberapa tetangga menyaksikan dalam diam. Kali ini, bukan saya yang dipermalukan. Untuk pertama kalinya, kebenaran berdiri di sisi yang benar, dan semua orang melihatnya. Saya tidak datang untuk membalas dendam, kata saya. Saya datang untuk mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Rumah ini saya bangun untuk sebuah keluarga. Keluarga yang saling menghargai. Bukan keluarga yang memperlakukan saya seperti pembantu, menghina luka saya, lalu mencoba mengambil rumah saya dari belakang. Saya menatap Bram. Mas, dulu kamu pernah berkata, suatu hari rumah ini akan menjadi milik kita berdua. Saya menunggu hari itu selama 12 tahun. Tapi kamu memilih menjadi orang yang menyodorkan surat penyerahan kepada istrimu sendiri. Dan hari ini, saya berhenti menunggu. Bram membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia menoleh ke ibunya, seperti seorang anak yang mencari arah. Tapi Bu Hartini sendiri sudah tidak punya arah untuk diberikan. Untuk pertama kalinya, lelaki itu berdiri sendirian, tanpa ada yang bisa menyuruhnya apa yang harus dilakukan. Dan ia tampak begitu kecil. Saya berbalik kepada petugas keamanan. Tolong bantu para tamu ini mengemasi barang mereka dengan tertib. Mereka punya waktu sampai sore ini. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya hanya berdiri tegak di tengah rumah yang saya rancang dengan tangan saya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, benar-benar merasa rumah ini milik saya. Sore itu, satu persatu, mereka pergi. Keluarga dari Padang lebih dulu, dengan wajah malu. Sambil berbisik-bisik tentang Bu Hartini yang sudah membohongi mereka. Lalu Wulan menggendong bayinya, tanpa lagi sempat melempar kata sinis. Lalu Bu Hartini yang berjalan keluar dengan punggung yang tiba-tiba terlihat jauh lebih tua. Bram adalah yang terakhir. Ia berdiri di pintu, menatap saya. Maya, kita bisa bicara baik-baik, kan? Aku hilaf, aku. Kita sudah bicara, Mas, kata saya. Selama 12 tahun, hanya saja kamu tidak pernah mendengar. Ia menunduk. Lalu, ia pergi. Pintu tertutup, dan untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar sunyi. Sunyi
yang menenangkan, bukan sunyi yang menekan. Beberapa bulan berlalu, proses hukum berjalan dengan rapi, karena semua sudah tercatat sejak awal. Hitam di atas putih, Bram dan saya akhirnya berpisah secara resmi. Ia kembali tinggal bersama ibunya, di rumah lama yang sederhana di pinggir kota. Saya dengar kabar mereka dari jauh. Bu Hartini, yang dulu begitu yakin bisa menguasai rumah saya, kini kembali ke kehidupan yang dulu ia tinggalkan. Tidak ada lagi rumah besar dengan jendela tinggi. Tidak ada lagi menantu yang bisa ia perintah seperti pembantu. Teman-teman arisannya, yang dulu tertawa mendengar leluconnya tentang menantu sekaligus pembantu gratis, kini berbisik tentang bagaimana ia diusir dari rumah yang ternyata bukan miliknya. Wulan, yang dulu menyuruh saya mencuci piringnya, harus belajar mengurus rumahnya sendiri ketika suaminya akhirnya pulang dan mengetahui semua yang terjadi. Saya dengar suaminya marah besar, bukan kepada saya, melainkan kepada Wulan dan ibunya, karena telah menyeret nama keluarga ke dalam urusan memalukan yang sampai disaksikan tetangga dan keluarga dari Padang itu, yang sempat percaya pada janji Bu Hartini, tidak pernah lagi mau datang. Salah satu dari mereka, lelaki parubaya yang dulu menatap Bu Hartini dengan kecewa, sempat menelpon saya untuk meminta maaf. Kami tidak tahu, Bu Damayanti, katanya. Kalau tahu rumah ini hasil kerja keras ibu sendiri, kami tidak akan pernah mau menumpang. Dan Bram, lelaki yang dulu berbagi mimpi dengan saya, kini berbagi penyesalan dengan dirinya sendiri. Beberapa kali ia mencoba menghubungi saya. Pesannya selalu sama, permintaan maaf dan harapan agar kami bisa memulai lagi. Saya tidak membalas dengan kemarahan. Saya hanya membalas satu kali, dengan kalimat yang saya rasa cukup. Mas, saya tidak membencimu. Saya hanya tidak bisa lagi mempercayai seseorang yang memilih diam ketika saya diinjak. Jaga dirimu. Sementara itu, saya tetap di Bintaro, di rumah yang saya bangun dari nol. Setiap pagi, cahaya masuk lewat jendela tinggi yang saya rancang dulu, sampai ke dapur. Saya memasak untuk diri saya sendiri. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Sederhana, tapi terasa lebih nikmat daripada semua makanan mahal yang dulu saya siapkan untuk orang-orang yang tak pernah menghargainya. Ruang kerja saya, yang dulu dibongkar dan dipenuhi koper, kini kembali menjadi tempat denah-denah saya lahir. Saya memasang meja gambar baru di dekat jendela, dan setiap kali saya duduk di sana, menggambar rumah untuk keluarga lain, saya merasa damai. Bukan damai orang yang menang, tapi damai orang yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Biro saya berkembang lebih besar. Saya merancang rumah-rumah untuk keluarga lain. Dan setiap kali saya menggambar denah, saya selalu mengingatkan diri saya pada satu hal. Sebuah rumah bukan hanya tentang tembok dan atap, tapi tentang siapa yang menghargainya. Cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa kebaikan tidak boleh berubah menjadi kelemahan, bahwa kesabaran ada batasnya. Dan ketika batas itu dilanggar, berdiri membela diri bukanlah sebuah kesalahan. Dan diam tidak selalu berarti kalah. Kadang, diam adalah cara orang yang kuat menyusun langkahnya. Kadang, orang yang paling tenang di ruangan justru adalah orang yang paling tidak boleh diremehkan. Ada banyak perempuan di luar sana yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu, yang bekerja keras, lalu diperlakukan seperti tamu di rumah yang ia bangun sendiri, yang mengorbankan segalanya untuk keluarga, lalu dianggap tidak berarti, yang dipaksa diam, lalu disebut durhaka ketika akhirnya berani bersuara. Jika Anda salah satunya, ingatlah, menghargai diri sendiri bukanlah keegoisan. Berdiri membela diri sendiri bukanlah kejahatan. Ada juga banyak suami seperti Bram di luar sana. Lelaki yang memilih diam ketika ibunya menindas istrinya. Yang menyebut penindasan sebagai membantu keluarga. Yang mengira kesetiaan kepada orang tua berarti mengorbankan pasangan hidupnya. Diam seperti itu bukan kebaikan. Itu adalah pengkhianatan yang pelan. Yang lukanya justru lebih dalam daripada amarah. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa rumah tangga anaknya bukanlah kerajaan untuk dikuasai, bahwa menantu
bukanlah pembantu, melainkan manusia yang juga punya harga diri, mimpi, dan batas kesabaran dalam hidup. Kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus bertahan dalam ketidakadilan, atau kita bisa berdiri dengan tenang dan mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Kadang, yang terlihat mewah belum tentu milik kita, dan yang sederhana, jika itu benar-benar milik kita, jauh lebih berharga daripada istana yang dibangun di atas penghinaan. Terima kasih, sahabat kisah, sudah menemani sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, ceritakan kisah kalian sendiri di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya.